Romo Seco tentang metodologi Nietzsche, genealogi Nietzsche dalam konteks hermeneutik. Kalau Ricoeur pernah mengatakan bahwa hermeneutiknya Nietzsche ketika paksakan sebagai model hermeneutik adalah genealoginya upaya untuk mengkritik dimensi kultural dari eksistensi manusia. Nah, apa yang ingin atau apa yang dimaksudkan oleh Ricoeur tersebut sebenarnya sudah disampaikan panjang lebar oleh Romo Seco, bagaimana Nietzsche mencoba untuk mengafirmasi tubuh, mengatakan iya pada tubuh, mengatakan iya pada hidup ini. Itu yang ingin diupayakan ketika mencoba melihat teks, di mana teks itu selalu ada beban kehendak. Nah, itulah yang ingin diperiksa, ingin ditelanjangi dengan metodologi genealogi Nietzsche itu, bahwa selalu kehendak itu harus diperiksa, sehingga kita ketika melihat teks itu jangan begitu saja mengatakan sisi benar dan baiknya sebuah teks, tapi disitulah mungkin yang dikatakan sebagai hermeneutika kecurigaan yang bertolak dari Nietzsche yang ingin dipakai oleh Ricoeur. Dan saya juga ingin melihat bahwa ketika teks dicurigai, artinya hal-hal yang sifatnya dogmatis yang oleh Nietzsche mungkin bisa dikatakan Tuhan sebagai tanda kutip, baik itu cara orang mengimani agamanya, cara orang mengimani moral-moral tertentu dalam masyarakat, cara orang mengimani ideologi atau mungkin semacam cara pandang ilmiah, itu semuanya ingin ingin ditelanjangi oleh Nietzsche. Nah, masalahnya kalau saya melihat Nietzsche, genealogi semacam itu memang sebagai titik tolak. Oke, bagus, sangat sangat mengafirmasi, sangat merayakan kehidupan, sangat merayakan tubuh. Tapi di sisi lain mungkin kesannya bisa sangat maskulin cara Nietzsche itu. Ini bisa bisa diperdebatkan. Maksud saya maskulin adalah belum ada titik tolak. Kalau menggunakan Ricoeur kan ada apropriasi, ada distansiasi. Nah, model Nietzsche itu karena titik tolak hanya semacam mencoba melihat menjarak dari teks yang dibebani oleh kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Di situ misalnya Nietzsche melihat setiap orang yang dikritik atau hal-hal yang ingin dikritik itu pasti dianggapnya harus dengan palu, seperti itu kan. Nah, mungkin ciri maskulin itulah yang mungkin yang barangkali ketika kita melihat teks mencoba untuk lebih arif, misalnya belakangan cara melihat teks adalah dengan mencoba melihat hal-hal yang lain, hal-hal yang bisa memungkinkan bahwa ada semacam keterlibatan terhadap yang lain, ada pembelaan terhadap yang lain. Nah, mungkin di situ belum sampai Nietzsche. Nietzsche hanya sebagai hermeneutik itu mencoba untuk membuat prasangka yang yang tidak begitu saja kita menerima sebuah kebenaran dalam teks. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya melihat dari, nama saya Ismail, saya dari Grogol, Cibuana. Menarik memahami ataupun mempelajari tentang sisi dari tokoh Nietzsche gitu. Jadi saya menganggap bahwa Nietzsche itu adalah semacam kayak kita seolah hidup di bumi itu adalah kita terjebak ke dalam dunia simbol,
sekedar dunia simbol yang menganggap bahwa apa ya? Yang saya menganggap bahwa apa ya? Semacam kayak analogi yang lebih memperpendek bahwa apa ya? Yang semacam yang dipakamkan sama tentang masyarakat kita yang menganggap bahwa ada laki-laki, ada perempuan, tapi Nietzsche menganggap bahwa ternyata ada bencong gitu. Mungkin itu kali. Jadi kalau menurut pandangan Pak itu gimana gitu? Terima kasih. Ya dari pandang sudut postmodernnya gitu. Dari sudut pandang postmodernnya itu menganggap bagaimana membedah pemikiran Nietzsche dari sisi postmodernisme itu. Oke, terima kasih. Ya, saya belum membaca Demikianlah Zarathustra bersabda, tapi saya membaca beberapa komentar tentang Nietzsche. Ada semacam permusuhan Nietzsche terhadap monoteisme, tidak hanya agama. Oleh karena itu dia mengangkat tokoh Zarathustra adalah tokoh yang dikenal sebelum ada agama, 3 agama besar, sebelum Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang dari agama monoteis ini ada sebuah kehendak bahwa yang harus diwujudkan adalah kebenaran atau kebaikan, sementara kejahatan dan keburukan itu harus diperangi. Dan juga ada semacam harapan, ada ilusi bahwa nantinya dunia ini akan berakhir dan kebaikan itulah yang akan menggenangi dunia ini. Ini adalah salah satu konsep dari monoteisme yang dilihat dari dalam agama-agama tersebut. Nah, saya ingin minta komentar Romo pada kritik Nietzsche terhadap monoteisme itu dari Zarathustra. Yang kedua, kalau kita membaca Nietzsche untuk saat ini, apa tujuannya? Kalau melihat secara hermeneutik kecurigaan kan kita bisa menilai, mungkin yang baik ternyata menyimpan yang buruk, ada semacam penilaian. Tetapi Nietzsche kan tidak ke situ tujuan dia. Semacam tidak mempetakan lagi mana yang baik, mana yang buruk, tidak ada penilaian. Apakah misalnya komentar kita tidak akan jatuh kepada disebut dengan nihilisme misalnya. Ketika tidak ada kehendak. Kemudian kalau di semacam bayi, bukankah bayi ada yang melindungi sehingga dia bisa bergerak dan bermain. Nah, kalau kita membayangkan semacam permainan tanpa ada pelindungan, peraturan, apakah menjadi sebuah permainan? Ini kemudian bicara tentang tanpa kehendak, apakah tidak jatuh kepada fatalisme misalnya, Jabariyah? Ini 2 pertanyaan buat Romo. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tidak mudah semuanya. Saya hanya mencoba begini. Memang yang ditawarkan Nietzsche nihilisme ya, itu betul ya. Jadi, dan ini memang tidak mudah ya. Dunia bagi dia tidak ada alasan dan tidak ada tujuan. Nah, mampuslah kita kalau dunia tidak ada alasan dan tidak ada tujuan, begitu kan? Nietzsche mengatakan dalam aforisme yang terkenal mengenai kematian Tuhan itu kan, kalau dunia ini sudah tanpa matahari dan tanpa gravitasi, kalau kita ini hidup tanpa utara dan selatan, tanpa barat dan timur, atau nanti dalam aforisme yang lain, kalau Anda sudah melepaskan tali dari perahu Anda berlayar melepaskan daratan ke samudera tanpa batas dan tanpa horizon, apakah kalian tidak akan rindu pulang kampung halaman? Apakah kita tidak akan rindu akan sebuah pegangan? Jadi, Nietzsche memang mengkonstatasi sebuah zaman nihilisme yang sebetulnya bukan dia yang menciptakan ya. Nihilisme adalah situasi yang sudah ada, yang de facto ada, yang justru tidak disadari. Orang percaya pada Tuhan, orang percaya pada agama, orang percaya pada ideologi. Itu semua sebetulnya nihil. Tidak ada sesuatu, atau katakan Tuhan yang dihayati, kebenaran yang dihayati, metafisika yang dihayati itu semua mematikan. Itu semua membelah dunia menjadi baik dan buruk, dan sudah jelas bahwa yang buruk mesti dibantal demi merajanya kebaikan. Bukankah itu sebuah nihilisme?
Bukan itu sebuah cara hidup yang sebetulnya kita mengosongkan dunia ini.